warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Mareta Sofia Putri dengan NIM 245211115 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang dua disiplin ilmu penting dalam Islam, yaitu ilmu fikih dan usul fikih. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman mendalam yang merupakan akal. Secara istilah, fikih adalah hukum syara yang bersifat praktis berdasarkan dalil yang terperinci. Ilmu fikih bertugas menentukan norma dan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum fikih, termasuk cara penggunaan dalil dan syarat mujtahid dalam mengeluarkan hukum. Hubungan fikih dan usul fikih seperti ilmu nahwu dengan membaca teks Arab. Usul fikih sebagai alat, sedangkan fikih adalah hasilnya. Penguasaan usul fikih membantu seorang faqih menghindari kesalahan dalam istinbat hukum. Yang kedua adalah sumber hukum fikih dalam Islam. Sumber hukum Islam utama adalah Al-Quran, hadis, diikuti oleh ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril dalam bahasa Arab yang merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Yang kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar nas dengan membandingkannya dengan kejadian serupa yang sudah ada hukumnya, berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum. Keempat sumber ini menjadi dasar dalam praktik hukum Islam, terutama dalam ibadah dan muamalah. Jika suatu perkara tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, ulama melakukan ijtihad melalui ijma, qiyas, atau metode lain yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah tujuan ilmu fikih. Ilmu fikih bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Agar kehidupan sesuai dengan syariat harus ditekan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, serta mengandung rahmat dan hikmah. Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariat terbagi menjadi 5 hal utama. Yang pertama adalah memelihara agama, yaitu mengatur ibadah dan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah memelihara diri, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan larangan tindakan yang merugikan diri sendiri. Yang ketiga adalah memelihara keturunan dan kehormatan, yaitu mengatur pernikahan dan melarang berzina dan menjaga kehormatan. Yang keempat adalah memelihara harta, yaitu menetapkan hukum tentang kepemilikan dan larangan mencuri atau merampas harta orang lain. Yang kelima adalah memelihara akal, yaitu larangan mengkonsumsi minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu. Kelima tujuan ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Yang keempat adalah sejarah perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara ibadah dan muamalah dalam kehidupan manusia sesuai dengan hukum Islam. Perkembangan ilmu fikih tidak terjadi secara instan, tetapi melalui beberapa tahap sejarah yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan keagamaan umat Islam. Secara garis besar, sejarah perkembangan fikih terbagi menjadi 4 periode utama. Yang pertama adalah periode pertumbuhan masa Rasulullah SAW. Periode ini berlangsung selama 23 tahun sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya beliau. Periode ini dapat dibagi menjadi 2 fase utama, yaitu yang pertama adalah fase Mekah, 13 tahun pertamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terbuka. Fokus utama ajaran Islam pada masa ini adalah Tauhid atau keesaan Allah, karena masyarakat Arab pada saat itu masih kuat dalam kepercayaan paganisme. Hukum-hukum Islam yang diturunkan masih bersifat prinsipil, seperti larangan menyembah berhala dan perintah menegakkan keadilan. Ayat-ayat hukum belum banyak diturunkan karena kondisi umat Islam yang masih dalam tekanan dan belum memiliki sistem sosial yang mandiri. Yang kedua adalah fase Madidah, 10 tahun setelah Hijriah.
Setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang menjadi negara dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Hukum Islam mulai diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan peradilan. Kaum muslimin mulai mendapatkan peraturan terkait ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Muncul juga aturan dalam bidang muamalah seperti hukum waris, pernikahan, perdagangan, dan peradilan. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau hadis. Rasulullah SAW juga memberikan keputusan hukum berdasarkan wahyu dan kebijaksanaan beliau. Pada periode ini, fikih masih bersifat praktis dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi suatu permasalahan, para sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau akan memberikan jawaban berdasarkan wahyu atau ijtihadnya sendiri. Yang kedua adalah periode sahabat yang dimulai dari 11 Hijriah sampai awal abad kedua Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjalankan hukum Islam tanpa adanya bimbingan langsung dari beliau. Para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fikih pada masa ini adalah: yang pertama, tidak semua peristiwa memiliki hukum eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para sahabat mulai melakukan ijtihad untuk menentukan hukum dalam berbagai situasi baru. Yang kedua adalah perusahaan wilayah Islam. Setelah era Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang ke berbagai wilayah seperti Persia, Syam, dan Mesir. Masyarakat di wilayah baru ini memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda, sehingga hukum Islam harus disesuaikan dengan kondisi mereka tanpa menggunakan esensi syariat. Yang ketiga adalah belum semua umat Islam memahami hukum secara mendalam. Para sahabat yang lebih dekat dengan Nabi SAW memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan kaum muslimin lainnya. Dan sebab itu mereka menjadi sumber rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Yang ketiga adalah periode kesempurnaan dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Periode ini dikenal sebagai masa kemasan fikih, di mana fikih berkembang pesat dan mulai terbentuk madzhab-madzhab fikih yang berpengaruh hingga saat ini. Ciri-ciri utama periode ini adalah: yang pertama adalah lahirnya madzhab-madzhab fikih, yaitu madzhab Hanafi dari Abu Hanifah, madzhab Maliki dari Imam Maliki, madzhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, madzhab Hambali dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah penyusunan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih pertama kali dikodifikasikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah. Ilmu ini menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Yang ketiga adalah perbedaan antara madrasah hadis dan madrasah ra'yu mulai menipis. Madrasah hadis dari Madinah lebih menekankan penggunaan hadis sebagai sumber hukum utama. Madrasah ra'yu dari Irak lebih menekan ijtihad dengan menggunakan akal dan analogi atau kias. Kedua metode ini artinya saling melengkapi dalam perkembangan fikih. Faktor yang mendukung perkembangan fikih pada masa ini adalah dukungan besar dari khalifah dan pemerintah terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan. Kebebasan berpikir dan diskusi ilmiah berkembang pesat. Referensi utama hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis telah terkodifikasi dengan baik. Yang keempat adalah periode kemunduran yang dimulai dari pertengahan abad ke-7 sampai abad ke-13 Hijriah. Setelah masa keemasan, fikih mengalami kemunduran akibat berbagai faktor sosial dan politik yang menyebabkan umat Islam kehilangan semangat untuk melakukan ijtihad. Ciri utama periode ini adalah: yang pertama adalah menurunnya semangat ijtihad dan berkembangnya taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa melakukan kajian mendalam. Banyak ulama hanya mengulangi pendapat mazhab tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. Kedua, fanatisme mazhab yang sempit. Setiap mazhab sibuk mempertahankan pendapatnya sendiri dan kurang terbuka terhadap mazhab lain. Ketiga adalah pengaruh politik terhadap fikih. Para penguasa lebih memilih hakim yang hanya mengikuti pendapat mazhab tertentu, bukan mereka yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Keempat, terhentinya perkembangan hukum Islam. Umat Islam mulai kehilangan kreativitas dalam mengembangkan fikih. Sementara itu, dunia barat mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor utama penyebab kemunduran adalah ketergantungan pada kitab-kitab fikih lama, fanatisme mazhab yang menyebabkan perpecahan dalam pemikiran Islam, perubahan politik dan kelemahan pemerintah Islam seperti jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Kesimpulan dari
periode ini semuanya adalah sejarah perkembangan fikih menunjukkan bahwa ijtihad memainkan peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam. Pada periode keemasan, umat Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pendekatan yang kreatif dalam hukum Islam. Namun, ketika ijtihad mulai ditinggalkan dan digantikan dengan taklid, perkembangan fikih menjadi berkurang. Oleh karena itu, untuk menghidupkan kembali kejayaan fikih, umat Islam perlu mengembangkan ijtihad modern yang tetap berpegang pada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. 5 adalah perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih merupakan dua cabang ilmu dalam Islam yang saling berkaitan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Dari definisinya adalah fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang sudah dikenai kewajiban syariat berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali serta menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Sedangkan dari perbedaan utamanya adalah fikih menjawab pertanyaan apa hukum suatu perbuatan, misalnya apakah salat wajib, apakah riba haram. Sedangkan usul fikih menjawab pertanyaan bagaimana cara menemukan hukum tersebut, misalnya apa metode yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa riba adalah haram. Sedangkan dari segi objek kajian, fikih membahas hukum yang spesifik dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, muamalah, dan bidang Islam. Sedangkan usul fikih membahas prinsip dan kaidah umum dalam menetapkan hukum dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan dari segi tujuannya, fikih bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan terhadap perbuatan manusia. Sedangkan usul fikih bertujuan untuk menyediakan metode dan aturan dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan dari segi sifatnya, fikih bersifat praktis karena membahas hukum yang sudah ada dan dapat langsung diterapkan oleh umat Islam. Sedangkan usul fikih bersifat teoritis karena membahas cara dan metode untuk menetapkan hukum. Sedangkan dari hubungan keduanya, fikih adalah hasil, sedangkan usul fikih adalah metode untuk mendapatkannya. Usul fikih memberikan dasar yang kuat bagi ilmu fikih agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah fikih dan usul fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Fikih mengajarkan hukum Islam yang bersifat praktis, sedangkan usul fikih membahas kaidah dan metode dalam menggali hukum dari sumber syariat. Tanpa usul fikih tidak dapat berkembang dengan baik. Dan tanpa fikih, usul fikih tidak akan memiliki aplikasi nyata dalam kehidupan umat Islam. Jadi dari semua penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan adalah fikih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, sementara usul fikih adalah metodologi atau kaidah yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Keduanya memiliki hubungan erat, di mana usul fikih menjadi alat utama dalam memahami dan menetapkan hukum fikih secara sistematis. Sumber utama hukum fikih Islam adalah Al-Quran dan Hadis, yang kemudian diperkuat dengan ijma dan qiyas sebagai metode ijtihad. Dalam kasus yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, para ulama menggunakan metode ijtihad lainnya untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuan utama fikih adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fikih berperan dalam menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip maqasid al-syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Secara sejarah perkembangan fikih Islam menunjukkan dinamika yang beragam, mulai dari periode pertumbuhan pada masa Nabi Muhammad SAW, periode sahabat, masa kejayaan dengan munculnya madzhab fikih, hingga periode kemunduran yang ditandai dengan melamanya ijtihad dan meningkatnya taklid. Jika demikian, fikih terus berkembang dan tetap menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan memahami fikih dan usul fikih secara mendalam, umat Islam diharapkan dapat mengaplikasikan hukum-hukum syariat dengan lebih baik, selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hikmah dalam ajaran Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.